Jadi konsep alam dalam agama Islam ini, alam dipandang sebagai ciptaan Allah yang sempurna dan penuh makna. Segala sesuatu di langit dan di bumi, termasuk tumbuhan, hewan dan manusia, tidak terjadi secara kebetulan, melainkan diciptakan oleh Allah dengan tujuan dan aturan tertentu. Alam berfungsi sebagai tanda atau ayat kekuasaan Allah bagi manusia agar mereka mengenal kebesaran, kebijaksanaan, dan keesaan Allah. Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan alam secara bijaksana dan tidak merusaknya. Alam diciptakan dengan keseimbangan atau mizan, dan manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, dan mengelola bumi sesuai dengan ketentuan Allah. Melanjutkan penjelasan tentang tata cara umat Islam ketika mereka melakukan sholat di masjid. Kenal dengan sebutan urutan syaf yang dimulai dari imam yang berada di depan. Imam adalah pemimpin dari sholat. Pemimpin di depan melambangkan tanggung jawab, amanah, dan juga keteladanan. Imam harus paham bacaan, tajwid, dan juga fikih salat. Secara teologis ini menggambarkan prinsip ulil amri dan kepemimpinan dalam Islam. Kemudian ada laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa berada di syaf pertama. Syaf pertama setelah imam itu diisi oleh laki-laki balik yang berakal. Alasannya, mereka yang mampu menjaga khusyuk, dan jika ada kesalahan imam, merekalah yang mengingatkan. Kemudian ada pemuda. Pemuda ini berada di belakang dari kaum bapak-bapak. Pemuda yang belum sepenuhnya matang, tetapi sudah balik ditetapkan setelahnya. Fungsinya untuk belajar, mendengarkan, dan juga terbiasa dengan tata cara salat berjamaah di masjid. Dan terakhir ada anak-anak. Anak-anak di syaf paling belakang. Anak-anak yang belum balik ditempatkan di belakang, bukan karena diremehkan, tetapi untuk menghindari gangguan, mengajarkan adab, dan juga mengajarkan konsentrasi jamaah. Jadi teman-teman, intinya dari urutan ini mencerminkan prinsip tadaruj, bertahap sesuai usia, tanggung jawab, dan juga kemampuan. Kemudian di sini saya juga akan membahas mengenai pemisahan tempat ibadah bagi kaum perempuan. Nah, pemisahan antara laki-laki dan juga perempuan saat ibadah di masjid itu bukan soal siapa yang lebih mulia dan siapa yang dipinggirkan, tetapi ini soal menjaga tujuan dari ibadah itu sendiri dan menjaga fitrah manusia. Ada beberapa alasan mengenai hal ini. Yang pertama, menjaga kekhusyuan syalat sebagai tujuan utama. Yang kedua, menjaga adab dan juga kehormatan bagi kaum perempuan. Yang ketiga, teladan dari praktik Nabi Muhammad dan sahabatnya. 5 rukun Islam yang merupakan 5 pilar dasar kewajiban bagi setiap umat muslim. Ini yang pertama, syahadat. Ini adalah pintu masuk Islam, di mana seseorang dinyatakan muslim setelah mengucapkan persaksian dengan sadar dan yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga menegaskan tauhid, yang artinya keesaan Tuhan dan kenabian Muhammad SAW. Jadi yang kedua teman-teman ada salat, di mana kewajiban beribadah langsung kepada Allah sebanyak 5 kali sehari semalam. Yang pertama ada subuh, zuhur, ashar, maghrib, dan isya. Salat berfungsi sebagai pengingat spiritual, pembersih jiwa, dan disiplin waktu untuk tetap berhubung dengan Sang Pencipta. Dan yang ketiga ada zakat, di mana juga kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu, biasa 2,5% dan dari harta yang memenuhi nisab dan haul, untuk diberikan kepada mereka yang berhak seperti fakir miskin. Dan jadi yang keempat ini ada puasa, di mana juga menahan diri dari makan, minum, bahkan nafsu dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan suci. Ramadan puasa bertujuan melatih ketakwaan, kesabaran, empati terhadap orang yang kelaparan, dan pengendalian diri.
Dan yang kelima ada juga haji, yang itu menunaikan ibadah haji Baitullah. Artinya teman-teman, kewajiban berkunjung ke Ka'bah di Mekah bagi umat Islam yang mampu secara fisik, mental, dan finansial, serta dilaksanakan sekali seumur hidup, yaitu haji merupakan simbol persatuan umat Islam sedunia dan puncak kepasrahan total kepada Allah. Dalam agama Islam, pahala adalah balasan kebaikan dari Allah kepada manusia karena keteguhan iman, karena perbuatan baik manusia yang mereka lakukan dengan tulus dan ikhlas. Pahala yang datangnya dari Allah tidak hanya sekedar hadiah, tetapi juga tanda bahwa Allah memperhatikan setiap manusia atau khalifah-khalifahnya yang berada di bumi. Pahala kita dapatkan ketika kita rajin sholat, ketika kita rajin berbuat baik, kerjakan hal-hal yang diinginkan oleh Allah. Nah, bagaimana sih pahala bisa berkaitan dengan sholat? Jadi teman-teman, dalam agama Islam, sholat memiliki pahala yang paling besar karena merupakan ibadah utama dalam agama Islam dan merupakan tanda ketaatan kepada Allah. Sholat tidak hanya selalu berbicara tentang kewajiban atau rutinitas yang wajib dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam, tetapi juga sebagai sarana bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita melakukan sholat di masjid, pahala yang akan kita dapatkan seperti menghapus dosa-dosa ketika kita betul melakukannya dengan hati yang tulus dan khusyuk. Yang kedua, mendapat ridho Allah karena mentaati segala perintahnya, itu menjalankan sholat. Yang ketiga, menenangkan hati dan jiwa karena sholat juga selalu mengingatkan kepada manusia betapa baik dan berkuasanya Allah atas kehidupan manusia. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami bersama Bapak Ali Mudin, Bapak juga menegaskan hal yang sama bahwa ketika orang lebih banyak melakukan sholat di masjid, maka pahalanya akan bertambah sebanyak 27 pahala. Dan jika dia hanya melakukan sholat di rumah atau melakukan sholat sendirian, maka pahala yang bertambah hanya 1 pahala saja.